Dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini, Presiden memberikan taklimat. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun dengan capaian 55 juta penerima manfaat. Tidak hanya itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia bisa mandiri di tengah situasi global yang sedang terjadi. Presiden meminta jajarannya tak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Ya, sementara Presiden Prabowo juga bercerita alasan dia mengadakan program makan bergizi gratis saat menghadiri perayaan Natal Nasional. Ya, Presiden pun tegaskan MBG bukan bagian kampanyenya untuk 2029 nanti. Beri makan 55 ada source juta. lagi untung aja. 55 juta mulut, saudara-saudara. Presiden Brasil menyampaikan ke saya, mereka mencapai 40 juta dalam 11 tahun. Kita 55 juta dalam 1 tahun. Karena kita mulai 6 Januari 2024, hari ini 5 Januari 2025. Saudara-saudara, dan ada yang nuduh, Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Iya kan? Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya buat apa saja tidak akan terjadi. Benar nggak? 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah. Soalnya waktu itu Pak Luhut nggak dukung saya sih.
Bisa dianggap lebih efisien, mayoritas fraksi di DPR disebut dukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang inginkan pilkada digelar secara langsung. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PD Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Dari informasi lainnya, pemirsa, KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus suap Ijon Project yang menerima atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Ya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap. Ia bungkam saat ditanya terkait adanya uang dari kasus suap Ijon Proyek yang mengalir ke Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Edi Sumarman. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk 3 tersangka untuk 40 hari ke depan. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari. Jadi terkait dengan perkara Bekasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara ADK selaku Bupati Bekasi, kemudian HMK selaku pihak swasta, kepala desa yang juga merupakan ayah dari Bupati ADK. Dan yang ketiga adalah Saudara SRJ yang merupakan pihak swasta yang diduga melakukan suap Ijon Proyek kepada Bupati. Nah, KPK melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk 40 hari ke depan karena memang penyidik masih terus melengkapi berkas. Ya, bisa Mabes TNI buka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga dari belakang.
Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nadiem Makarim membantah terima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus korupsi Chromebook saat jabat Mendikbudristek 2019-2024. Ya, dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Ada surat dari Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya. Bisa sidang gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa 1 bukti berupa kopi file scan laporan polisi 9 terlapor.
tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bisa Partai Demokrat laporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga mengunggah kabar bohong tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang terlibat dalam isu ijazah palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari tim liputan iNews melaporkan.